Aku begitu terkejut melihatnya. Dan mereka, benar mereka adalah pasangan kekasih. Dan mereka sudah pacaran sejak kuliah, pasti cinta mereka melekat di hati. Bodohnya aku masih mengharapkan cinta Mas Arkan. Aku langsung berbalik dan meninggalkan ruangan Mas Arkan. Kupikir kedatanganku akan mengejutkannya, tapi ternyata malah aku yang dibuat terkejut olehnya. Aku berjalan cepat dan tidak mengindahkan mata yang memandangku hingga aku menabrak seseorang. Cherry, aku terus berjalan sedikit berlari menuju lift, itu suara Yoga yang memanggilku. Ternyata dia yang kutabrak tadi. Pintu lift tertutup dan meluncur turun. Aku membuang nafas kasar. Masih terekam di mataku Mas Arkan diam saja dan delima agresif mimiluknya, tak terasa sesuatu mengalir di pipiku. Ya aku meneteskan air mata. Kuhapus bulir bening tersebut sebelum aku keluar dari lift, begitu pintu terbuka aku langsung berlari keluar. Tak kusangka kedua kalinya aku ke kantor ini hatiku sakit dan harus meninggalkan gedung ini dengan membawa luka di hati. Sebelum benar-benar keluar dari gedung ini sekali lagi aku melihat ke belakang. Aku tersenyum miris. Apa yang kuharapkan? Mengharapkan Mas Arkan mengejarku? Ya, aku memang menginginkan itu. Sadar Cherry, kau harus tahu diri bahwa kedudukan delima di hatinya menempati peringkat pertama. Kakiku melangkah dan meninggalkan pintu masuk gedung tersebut. Sedikit berlari karena terlihat seseorang turun dari motor ojek yang dia tumpangi. Aku sedikit berteriak kepada pengemudi motornya, "Bang tunggu, aku mau naik." Dia menoleh dan tersenyum. "Baik Bu." Setelah ku beritahukan tujuanku, motor itu pun melesat membawaku ke tempat yang kumaksud. Aku ke tempat Aidil dan Saida, mereka senang dengan kedatanganku. Aku tidak bercerita apapun kepada keduanya. Di sana aku hanya sebentar karena mereka harus mengajar. Aku sowan ke Pak Kiai dan Bu Nyai namun mereka berdua tidak ada di rumah. Aku menghubungi Aidan tapi ia membalas dengan mengirim pesan bahwa ia masih di sekolah dan tentu saja ia mencuri waktu untuk membalas pesanku. Akhirnya aku putuskan pulang ke rumah dengan membawa luka yang baru. Sampai di rumah, aku langsung beristirahat melepas lelah. Masuk ke kamar dan tidur. Aku tidak bercerita sepatah kata pun kepada Abi dan Umi. Dan tentu saja ku matikan ponselku sejak di dalam lift. Aku tidak ingin diganggu oleh suara notifikasi dan dering dari ponselku. Paginya aku tidak ikut sarapan, aku izin langsung beraktivitas. Entah kenapa Abi dan Umi hanya diam saja. Apakah mereka sudah tahu? Kamu akan ke TK? Abi bertanya kepadaku dan menyuruhku untuk duduk terlebih dahulu. Aku mengangguk ke Abi, "Kamu mematikan ponselmu?" Sekali lagi aku mengangguk. "Apa yang terjadi Cherry sayang?" Kini netra ini beralih menatap Umi dan menunduk. "Arkan menelponmu?" Dia, aku langsung memotong perkataan Abi. "Maaf Bi, Mi, sepertinya aku tidak bisa menerima Mas Arkan kembali." Tak terasa bulir bening itu lolos kembali dari mataku. Semalaman aku menangis makanya aku menghindari mereka karena tidak ingin mereka melihat mataku yang sembab. Akhirnya ku ceritakan semua kepada mereka, apa yang kulihat di ruangan Mas Arkan kemarin. Abi hanya mendesah pelan dan Umi langsung mimilukku dan membelai pucuk kepalaku, "Terserah padamu Cherry, Abi memang mengharapkan kalian bersatu kembali tapi jika keputusanmu sudah bulat." Abi terpaksa menyetujui. Abi terdiam sebentar. Abi hanya mengharapkan tidak ada permusuhan di antara kalian, apalagi ada dendam di hatimu. Berpisahlah dengan baik-baik, bersihkan hatimu Cherry. Insya Allah Bi, Mi. Tadinya aku akan ke tempat mengajar TK tapi kuurungkan niatku. 6 bulan yang lalu mereka memintaku untuk membantu mengajar anak-anak TK dan aku mengiyakan. Aku masih memiliki waktu luang, kenapa tidak? Hanya sore hari setelah asyar aku sibuk mengajar ngaji di surau dekat rumah. Kulangkahkan kaki ke pantai untuk menikmati suasana pagi di sana. Ku duduk di bebatuan di pinggir pantai dan mata ini menatap lurus ke depan melihat ombak yang sedang berkejar-kejaran. Hatiku terasa lebih tenang. Lama aku di sana. Cahaya matahari yang menerpaku pun tak kuhiraukan. Aku tetap di sana. Ketika terdengar suara khas dari perutku, aku akhirnya melangkahkan kaki ini menuju pedagang yang berada di tempat yang sudah disediakan. Dulu ketika aku kecil tidak ada satupun pedagang di sana dan pantai juga masih sepi. Kini dengan sentuhan pihak berwenang pantai ini sudah disulap menjadi tempat wisata. Aku memesan makanan dan duduk di saung terbuka dengan tudung di atasnya yang memakai jerami. Menambah suasana yang asri dengan pemandangan mengarah ke pantai. Makanan yang kupesan sudah datang dan kini aku sedang menikmatinya. Sedikit lagi makanan habis ketika seseorang mendekat. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh."
Aku sedikit mendongak menatap lelaki yang berdiri di depanku. Yoga? Kenapa dia yang datang? Terus di mana Mas Arkan? Apa benar Mas Arkan di kota bersama Delima? Ah, kenapa pula aku masih saja berharap dia datang untuk menemuiku? Laki-laki memang gitu, ada yang bening di dekatnya langsung sambar saja. Boleh saya duduk? Lamunanku buyar oleh interupsi dari Yoga tapi aku tetap diam saja. Boleh aku duduk di sini, Cherry? Dia mengulangi pertanyaannya dan terpaksa aku mengangguk kepadanya. Terima kasih. Mau pesan makan? Basa-basiku kepadanya. Tidak terima kasih, aku kesini mewakili Arkan. Maksudmu, itu? Dia tidak datang dan tidak mau menemuiku? Dia hanya mengutusmu untuk menyelesaikan masalahnya? Mengirim orang lain masih banyak kata-kata yang akan kusampaikan dengan nada marah ke Yoga seandainya dia tidak memotongnya. Aku datang bersama Arkan, aku menatapnya tidak percaya, iya. Dia di sana. Aku mengikuti arah tangan Yoga yang menunjuk ke bebatuan dan benar Mas Arkan terlihat berdiri di sana menatap air pantai. Dia menyuruhku kemari karena ingin meminta izinmu agar dia bisa menemuimu. Jika kamu tidak memberikan izin maka kami akan langsung pulang ke kota? Maksudnya tanpa meminta maaf dulu padaku? Nah, seperti itu Cherry, terlihat Yoga tersenyum tipis. Arkan ingin meminta maaf. Tapi jika suasana hatimu sedang marah, dia takut kamu tidak mau berbicara dengannya dan malah kamu akan pergi meninggalkannya. Akhirnya masalah di antara kalian pun akan semakin meruncing. Aku terdiam dan berpikir, benar apa yang dikatakan Yoga. Aku memang seperti itu, jika sedang marah lebih baik menghindar daripada melihat wajah Mas Arkan. Akhirnya aku mengangguk. Yoga merogoh kantong celananya dan mengambil benda pipih di sana lalu mengotak-atik dan memencetnya, kemarilah. Terlihat Mas Arkan mendekat ke arah kami, aku menyiapkan hatiku. Inilah momen yang kutunggu untuk mengucapkan kata perpisahan kepadanya. Aku di sebelah, Yoga berdiri dan meninggalkan kami berdua, dia ada di saung sebelah kami. Mas Arkan sudah duduk di depanku. Kami terhalang meja. Sudah makan? Basa-basiku kepadanya. Sudah. Mau minum? Dia menggeleng. Aku hanya ingin berbicara padamu. Aku diam menunggu kata-kata permintaan maafnya, Nay. Aku minta maaf, kemarin. Nggak usah dibahas Mas, sudah berlalu, sinisku. Baiklah, aku tahu hatimu sakit. Padahal aku berjanji untuk melindungi hatiku dan kita akan bahagia bersama. Tapi, kenyataannya aku lagi yang telah membuat luka baru di hatimu. Mungkin tidak ada maaf darimu, tapi aku akan tetap meminta maaf. Aku salah dan pantas untuk dihukum. Aku menerima konsekuensi atas apa yang telah kulakukan. Sebenarnya dari lubuk hatiku, aku sangat mencintaimu. Delima sudah hilang dari hatiku sejak kita berhubungan saat itu. Bahkan bayangan dirinya pun sudah sirna dari hatiku. Tapi semuanya kembali lagi kepadamu. Aku minta maaf. Aku begitu kaget ketika Mas Arkan sudah duduk di dekat kakiku dengan menundukkan kepalanya, kulirik ke kanan dan kiri. Para pengunjung melihat kami termasuk Yoga. Mas, apa yang kamu lakukan? Aku menarik kakiku bergeser ke belakang sedikit agar tidak terlalu dekat dengannya yang sedang bersimpuh sambil menundukkan kepalanya. Maaf, Nay. Untuk selanjutnya aku tidak akan datang mengganggumu lagi, semoga kebahagiaan selalu bersamamu. Maaf. Terimalah maaf dariku. Mas Arkan mengeluarkan setangkai mawar merah dan memberikan kepadaku tepat di atas kepalanya, sedang dia masih dengan posisi menunduk. Hatiku bergetar. Bukan ini yang kuinginkan. Dengan tangan yang gemetar kuambil sekuntum mawar tersebut, setelahnya Mas Arkan berdiri sambil tersenyum lalu berbalik meninggalkanku. Dia akan pergi selamanya dariku. Tak terasa bulir bening kembali turun dari kelopak mataku. Aku menatap kepergiannya. Bersambung.